Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi asam basa lanjutan, yaitu tentang hidrolisis garam. Bahwasanya untuk asam dan basa sendiri, materinya akan dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama adalah perhitungan dari asam basa itu sendiri, yang seperti kita bahas pada video-video sebelumnya, pada video asam basa part 1 dan part 2. Kemudian ada hidrolisis garam, ada larutan penyangga, dan kemudian yang terakhir adalah titrasi asam dan basa. Untuk kali ini, saya akan mengajarkan tentang hidrolisis garam itu sendiri. Hal yang kita pelajari dalam video kali ini adalah kita nanti akan memahami tentang konsep hidrolisis garam. Jadi apa itu yang disebut dengan hidrolisis garam, kemudian hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam hidrolisis garam, sehingga nantinya kita dapat membedakan antara hidrolisis garam, larutan penyangga, titrasi, dan asam basa biasa. Kemudian selain itu, untuk memahami konsepnya, kita juga nanti akan menentukan tentang nilai pH. Karena di sini masih dalam satu bab, yaitu asam dan basa. Berarti nanti kita perhitungannya adalah perhitungan pH, tapi kita menggunakan senyawa garam. Konsep garam atau hidrolisis garam itu sendiri, kita awali bahwasanya reaksi antara asam dan basa itu nanti akan menghasilkan suatu senyawa yang disebut sebagai garam. Ya, seperti layaknya garam dapur, seperti itu NaCl, itu terbentuk dari natrium hidroksida dengan asam klorida. Nah, sehingga reaksi antara asam klorida yaitu asam, kemudian natrium hidroksida yaitu basa, nah itu akan menjadi suatu garam yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak lantas, garam-garam di kimia itu dia memiliki rasa yang asin, kemudian hanya NaCl, tidak. Tapi segala sesuatu, senyawa yang dia dihasilkan dari suatu proses reaksi antara asam dan basa, itu disebut sebagai larutan garam. Jadi tidak hanya NaCl saja, tapi seperti ada BaCl2 dan kemudian masih banyak lagi. Seperti yang ada di layar kalian seperti ini reaksi antara asam asetat, yaitu CH3COOH, dengan suatu basa, yaitu natrium hidroksida. Nah, reaksi nanti ini akan menghasilkan suatu senyawa baru yang disebut sebagai garam. Nah, ketika garam tadi ini akan larut di dalam suatu air, dan dia akan berinteraksi dengan air. Nah, itu yang disebut sebagai hidrolisis garam. Cara untuk penulisan reaksi asam dan basa, di mana reaksi antara asam dan basa tadi itu merupakan reaksi dari jenis reaksi substitusi. Artinya reaksi substitusi ini nanti akan ada pergantian antara kation dengan anionnya. Jadi seperti contoh di sini, antara CH3COH seperti contoh yang ada di depan tadi dengan NaOH atau natrium hidroksida, maka nanti hasilnya adalah CH3COONA plus H2O. Hal tersebut didapat dari reaksi antara anion dengan kation. Saya tulis negatif jika anion, kemudian kation adalah positif. Kemudian NaOH sendiri, kationnya adalah milik natrium, dan anionnya milik OH-. Reaksi substitusi, seperti yang saya jelaskan tadi, adalah reaksi pergantian. Jadi pergantian antara kation dengan anionnya untuk membentuk suatu senyawa yang baru. Nah, di sini untuk anionnya dari CH3COO- akan berinteraksi dengan Na+, yaitu berupa kation. Sehingga hasil dari reaksi ini adalah CH3COONA. Kenapa Na ada di belakang? Padahal dia merupakan kation. Khusus untuk CH3COOH, HCOOH seperti itu karena struktur dari senyawanya itu menyebabkan natrium diletakkan di akhir. Nanti untuk lebih lanjutnya lagi, kalian bisa mempelajari tentang struktur dari senyawa tersebut di kelas 12. Nah, lanjut. Kemudian untuk plus dari H plusnya itu sendiri akan berinteraksi dengan OH- karena dia plus dan minus, sehingga nanti dia akan bentuk suatu senyawa H2O sesuai dengan warna gambar yang kalian lihat di layar ini ya. Bahwasanya CH3COH berwarna merah nanti akan berinteraksi dengan Na, natrium, sehingga membentuk CH3CONA dan kemudian H2O. Nah, ini salah satu jenis suatu reaksi asam basa yang dia memiliki koefisien yang sama, yaitu 1.
Beda halnya dengan senyawa asam dan basa di sebelah kanan, di mana asam dan basa ini berasal dari NH4OH yang merupakan senyawa basa, kemudian H2SO4 yang merupakan senyawa asam, yaitu asam sulfat. Nah, bisa kita lihat di sini berdasarkan warnanya, NH4 memiliki muatan plus, OH memiliki muatan minus. Sedangkan untuk H2SO4 itu memiliki muatan +1 untuk hidrogen, sedangkan untuk SO4 memiliki muatan 2 minus. Nah, ini yang menyebabkan nantinya akan ada memiliki koefisien yang berbeda. NH4 nanti akan berinteraksi dengan SO4 karena ini adalah kation dan anionnya. Coba kita lihat bersama. +1 dengan -2, ini yang menyebabkan nanti akan ada perbedaan koefisien. Karena apa? NH4 memiliki muatan 1 plus, artinya melepaskan 1 elektron, sedangkan SO4 2 minus, itu dia membutuhkan 2 elektron, atau menangkap 2 elektron. Sedangkan yang memberikan 1, yang menerima 2, otomatis dia tidak seimbang. Oleh karena itu, NH4 harus kita kalikan 2, sehingga rumus hasil dari garamnya itu sendiri adalah NH4 2 kali. Karena apa? Menjadi 2 NH4 plus. Ini menjadi 2 plus, sedangkan SO4-nya tetap SO4 2 minus. Di sini menjadi 2 plus, dan di sini adalah 2 minus. Sehingga dia nanti akan seimbang. Sehingga di sini untuk garamnya sendiri adalah NH4 2 kali SO4. Sehingga dari sini kita harus menyamakan ya persamaan reaksi kimia. NH4-nya memiliki koefisien 2 karena di sini jumlahnya harus antara kiri dengan kanan sama. Sedangkan untuk H2O-nya kenapa kok di sini juga ikut 2? Karena kalau kita total di sini untuk hidrogen pada NH4OH memiliki koefisien 2, artinya jumlahnya 2. Sedangkan untuk H2SO4 dia memiliki jumlah 2 juga, sehingga nanti di sini totalnya 4. Oleh karena itu, untuk menyamakan antara hidrogen sebelah kiri dengan hidrogen sebelah kanan, maka jumlah hidrogennya harus kita kalikan 2 untuk H2O-nya, sehingga nanti di sini jumlahnya akan ada 4. Nah, lanjut untuk yang minus, OH- dengan H+, dia akan bentuk senyawa H2O. Seperti itu. Itu adalah reaksi asam dan basa. Setelah kita pelajari bahwasanya tadi reaksi antara asam dengan basa akan menghasilkan garam, berikut merupakan cara untuk mencari dari garam tersebut. Nah, garam ini nantinya akan memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu sifat dia cenderung untuk menjadi garam asam, garam netral, garam basa, atau garam yang dia sama-sama lemah, yang nanti penentuannya akan tergantung pada nilai tetapan asam maupun tetapan basa. Nah, itu nanti yang akan mempengaruhi nilai pH-nya. Jadi kita harus tahu sifat dari garam tersebut. Karena apa? Ketika asam dan basa dicampur menjadi satu, dia akan menghasilkan suatu garam. Maka ketika ditanya berapa pH-nya, maka pH-nya akan tergantung pada sifat garam. Makanya itu yang disebut sebagai hidrolisis garam. Nah, sekarang kita membahas tentang sifat garam itu sendiri. Perlu kita tahu bahwasanya asam seperti yang kita jelaskan atau kita pelajari di apa itu namanya video sebelumnya tentang asam dan basa kuat atau asam dan basa lemah. Bahwasanya asam kuat sudah saya jelaskan memiliki jenis-jenis berikut. Kemudian untuk asam lemah, basa kuat, kemudian basa lemah itu memiliki spesifikasi seperti ini. Nah, kemudian ketika reaksi antara asam dan basa disatukan seperti itu, maka nanti garamnya akan bersifat apa? Nah, ini ada beberapa ketentuannya. Ketika asamnya asam kuat, kemudian basanya basa kuat, seperti layaknya seperti HCl, katakanlah dengan NaOH, katakanlah seperti itu. Antara asam kuat dengan basa kuat, maka nanti garamnya akan bersifat netral. Karena apa? Ketika dia bereaksi menjadi suatu garam, maka dia tidak dapat apa itu namanya mengalami hidrolisis. Karena apa? Sama-sama berasal dari kuat. Sehingga nanti pH-nya itu tergantung pada pH air. Sehingga pH air itu nilainya adalah 7. Sehingga nanti ketika ditanya berapa pH yang dihitung atau yang terjadi antara reaksi NaOH dengan HCl atau asam kuat dengan basa kuat, maka nanti tidak perlu dihitung karena nanti perhitungannya akan mengarah ke pH 7. Kemudian untuk yang asam kuat dengan basa lemah,
ketika dia digabungkan menjadi satu atau direaksikan, maka sifat garamnya adalah sifat yang garam ini tergantung pada yang kuat. Jadi nanti garamnya itu adalah garam asam. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena nanti di sini yang akan mengalami suatu hidrolisis itu adalah hidrolisis sebagian, yaitu hidrolisis dari yang garam lemahnya atau yang dari basa lemahnya itu nanti akan menjadi hidrolisis sebagian. Sehingga itu yang menyebabkan nilai pH itu kurang dari 7. Kemudian untuk asam lemah dan basa kuat, maka nanti sifat garamnya adalah garam basa. Karena yang kuat di sini adalah basa ya. Kemudian untuk asam lemah sama basa lemah, maka nanti garamnya akan tergantung pada nilai Ka dan Kb. Ketika nanti nilai Ka-nya lebih besar daripada nilai Kb-nya, maka nanti dia akan menjadi suatu garam asam. Tapi ketika nanti nilai Ka-nya kurang dari Kb-nya, maka nanti dia akan menjadi suatu garam basa. Seperti itu. Itu ya, jelas ya. Jadi untuk sifat garam itu sendiri sejatinya dia tergantung pada mana yang lebih kuat. Sebenarnya bukan itu dasarnya, melainkan hidrolisis sebagian, hidrolisis sempurna atau tidak terhidrolisis. Nah, tapi untuk mempermudah pemahaman kita, ketika kita menentukan suatu garam, maka kita tentukan berdasarkan yang terkuat saja, gitu ya. Jika nanti kuat-kuat, maka netral. Jika salah satu kuat, maka garam itu akan ikut ke sifat yang kuat tadi itu. Kemudian apabila keduanya lemah, maka dia tergantung pada nilai Ka dan Kb. Seperti itu untuk mempermudah kita dalam pemahaman. Tapi perlu digarisbawahi ya, penentuan garam, asam, dan basa itu sebenarnya dia tidak ditentukan dari itu, melainkan ditentukan dari hidrolisis baliknya. Yang lemah itu akan terhidrolisis, kemudian yang kuat itu tidak dapat terhidrolisis. Nah, itu yang nanti akan menyebabkan garam tersebut bersifat garam asam atau garam basa. Tapi untuk mempermudah saja, kita menentukan garamnya itu berdasarkan yang kuat. Gitu ya. Lanjut kita perhitungan pH garam. Di mana ketika nanti asam kuat dengan basa kuat itu tidak usah dihitung dari pH-nya karena jelas dia memiliki pH 7. Karena nanti tergantung pada nilai pH air atau Kw-nya. Nah, kemudian apabila nanti dia adalah garam asam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah, maka nanti perhitungan garamnya dia memenuhi rumus tersebut, yaitu H plus karena ini merupakan asam ya, sama dengan akar Kw per Kb kali M kali F. Kenapa kok kita menggunakan Kb? Karena tadi yang terhidrolisis itu ternyata adalah yang dia dapat bereaksi balik ya, terhidrolisis sebagian ya. Yang terhidrolisis itu adalah milik basa lemahnya. Sehingga apa? Untuk perhitungan di sini meskipun H plus kita menggunakan Kb karena Kb ini yang memiliki nilai lemah. Dan kemudian apa? N ini. N ini adalah banyaknya garam yang lemah. Contohnya, ketika di sini ada CH3COO Na. Ini berasal dari CH3COOH dan NaOH. Perlu kita tahu NaOH merupakan basa kuat, sedangkan CH3COO itu merupakan berasal dari asam yang lemah. Nah, maka jumlahnya yang lemah ini itu adalah nilai N-nya. Berarti ini nilai N-nya sama dengan 1. Jika nanti senyawanya seperti ini, NH4 2 kali SO4. Nah, seperti tadi. Maka berapa nilai N-nya? Maka nilai N-nya seperti tadi. Kita berasal dari garam yang memiliki sifat yang lemah. Yaitu yang di sini yang memiliki sifat yang lemah yang siapa? Yaitu NH4OH. Karena H2SO4 itu adalah merupakan asam yang kuat. Sehingga di sini untuk yang lemah, nilainya adalah jumlahnya ada 2. Sehingga nilai N itu adalah sama dengan 2. Nah, coba kalau di sini saya memiliki CH3COO 2 kali Ba. Coba silakan tentukan nilai N-nya berapa. Ya, coba nanti bisa dicari sendiri dan dipahami. Kemudian untuk yang asam lemah dan basa kuat,
maka nilai garam basanya itu lebih dari 7. Sehingga nanti dia menggunakan OH- seperti perhitungan asam basa biasa. Jika dia basa, maka dia menggunakan OH-. Nah, di sini sama seperti tadi alasannya dia menggunakan Ka karena yang terhidrolisis itu nanti adalah asam lemahnya. Dan jumlah dari asam lemahnya itu adalah nilai dari N. Gitu ya. Jadi dia tergantung pada jumlah yang lemahnya. Sedangkan untuk asam dan basa lemah, dia tergantung pada Ka dan Kb, sehingga nanti dia tidak menggunakan konsentrasi. Melainkan dari tetapan tersebut, kita sudah bisa menentukan H plus maupun OH-. Jika H plus, maka yang dibagi di sini adalah Ka per Kb. Sedangkan untuk dia OH-, maka dibalik. Jadi Kb per Ka. Seperti itu untuk penentuan dari rumus. Otomatis berarti sebelum kita menentukan dari suatu pH, kita harus menentukan sifat garamnya terlebih dahulu. Itu ya yang harus dibuat sebagai suatu perhatian. Bahwasanya ketika kita ingin menentukan pH, kita harus menentukan sifat garam terlebih dahulu. Jadi garamnya merupakan garam asam, garam basa, atau garam yang tergantung Ka dengan Kb. Sehingga nanti kita bisa menggunakan pakai rumus asam, pakai rumus basa, atau pakai rumus yang sama-sama lemah. Baik, kita praktekkan ada dua tipe soal, yaitu tipe soal yang pertama, yaitu tipe soal yang sudah diketahui dari konsentrasi garamnya. Jadi di sini sudah ada larutan garam, kita dituntut untuk menentukan berapa nilai dari pH garam tersebut. Ini merupakan garam CH3COONA. Ingat pesannya tadi, ketika kita ingin menentukan pH, kita harus menentukan sifat garamnya. Nah, sifat garamnya dari CH3COONA itu berasal dari CH3COOH plus NaOH. Ya, jadi seperti ini. Jadi untuk kalian biar tahu cepat apakah dia terbentuk dari asam dan basa apa, kalian bisa lebih untuk latihan-latihan soal asam basa khususnya reaksi sehingga nanti kalian tahu oh CH3CONA merupakan gabungan dari CH3COH dengan NaOH di mana ini merupakan asam yang lemah dan ini adalah suatu basa yang kuat. Sehingga jika berasal dari asam lemah dan basa kuat, maka garamnya merupakan garam basa. Kenapa? Basa memiliki sifat yang kuat. Kemudian karena dia memiliki sifat garam basa, maka kita pakai OH-. OH- ini sendiri akar Kw per Ka kali M kali N. Berapa jumlah N-nya? Jumlah N-nya adalah 1. Karena di sini untuk COO-nya, CH3COO-nya memiliki indeks 1 atau dia tidak memiliki pengkali yang lain. Jadi dia cukup untuk satu saja untuk berinteraksi dengan Na. Nah, untuk nilai Kw sama Ka, Kw itu sendiri jika tidak diketahui itu memenuhi 10 pangkat minus 14. Karena dia berdasarkan pH-nya air gitu. Kemudian untuk Ka sendiri seperti yang kemarin ya, jika tidak diketahui, dia menggunakan eh, tetapan yaitu 10 pangkat minus 5. Sehingga di sini langsung kita isi saja 10 minus 14 per 10 minus 5 dikali M-nya adalah 0,1 atau 10 pangkat minus 1 agar lebih mudah ya, kali 1. Di sini kita tahu bahasanya 14 dikurangi 5 adalah 10 pangkat minus 9 dikali 10 pangkat minus 1 dikali 1 sehingga totalnya berapa? Akar 10 pangkat minus 10. Karena ketika perkalian pangkatnya akan ditambahkan. Nah, akar 10 pangkat minus 10 ini apa itu namanya kalau kita operasikan ya untuk akar sendiri itu sejatinya kalau dipangkatkan adalah 1/2 sehingga nanti hasilnya adalah 10 pangkat minus 5 ya. Atau kalau kita ubah seperti ini minus 10 1/2 untuk menghilangkan dari pangkatnya. Jadi 10 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 10 minus 5 untuk OH-nya. Nah, karena ini merupakan basa, maka kita harus melewati apa dulu? POH. Min log dari 10 pangkat minus 5. Ini merupakan nilai OH-nya. Nah, berarti penentuannya gimana? Kalau kalian belum paham, bisa lihat dari video sebelumnya tentang penentuan pH. 5, kita tinggal seret ke depan. Jadi 5 min log 10 itu min log 1. Sehingga min log 1 itu nilainya adalah 0. Nah, kemudian pH adalah
14 min POH yang nilainya adalah 5. Sehingga 14 min 5 itu adalah 9. Nah, seperti itu untuk penentuan dari garam. Jadi, pH dari garam tersebut itu adalah 9. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah perhitungan asam basa, perhitungan garam, pH garam yang dia berasal dari reaksi asam dan basa. Jadi kalau tadi kan sudah ada garamnya. Kalau ini belum ada garamnya, melainkan kita harus reaksikan dulu sehingga nanti kita tahu berapa konsentrasi garamnya. Beda ya. Kalau yang atas ini kan garamnya sudah memiliki konsentrasi yaitu 0,1 m. Sedangkan yang ini garamnya belum dapat ditentukan sehingga apa? Kita harus reaksikan dulu dan kita tentukan konsentrasinya. Nah, ini dua tipe soal ini itu yang sering keluar dalam beberapa tipe-tipe latihan soal. Nah, berarti kita harus reaksikan dulu antara CH3COOH plus KOH sehingga menghasilkan CH3COOK plus H2O. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya bagaimana untuk menentukan dari suatu reaksinya. Nah, untuk memenuhi berapa konsentrasi dari CH3COOK, berarti kita harus menggunakan mula-mula reaksi sisa. Nah, di sini untuk mula-mulanya sendiri, pernah ingat bahwasanya konsentrasi itu sama dengan mol per volume. Jika kita ingin mencari mol untuk dimasukkan ke dalam mula-mula, maka rumusnya menjadi apa? Mol sama dengan konsentrasi kali volume. Nah, konsentrasinya di sini adalah 0,2, berarti 0,2 dikali volumenya adalah 10. Sehingga untuk nilai mol dari CH3COOH, ini sorry ya, CH3COOH, itu adalah 2. Sedangkan untuk KOH ini sendiri, berapa nilai dari molnya? Yang pertama harus kita kalikan antara konsentrasi dengan volumenya sesuai dengan rumus ini tadi ya. Sehingga ini coret-coret, ketemunya adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk menentukan siapa yang nanti akan menjadi reaksi pembatas atau yang masuk ke reaksi ini ya, untuk dikurangi seperti itu, kita harus cari konsentrasi atau mol yang dia terkecil. Karena ini memiliki koefisien yang sama, kemudian molnya juga sama, maka dua-duanya ini itu boleh dimasukkan untuk sebagai reaksi pembatas. Sehingga kita ambil dari CH3COH 2, kita geser karena koefisiennya 1, 2, kita geser lagi 2. Gitu ya. Andai saja mungkin di sini koefisiennya beda, berarti kita harus sesuaikan lagi. Jadi contohnya seperti di sini 2 ya. Berarti di sini satunya saja 2, kalau duanya berapa? Berarti duanya kan akan dikali 2 seperti itu. Karena ini koefisiennya semua sama, maka nanti lebih mudah untuk menentukan dari konsentrasinya. Nah, ini ya yang disebut sebagai hidrolisis garam. Karena apa? Ketika direaksikan menjadi satu, ini akan sisa nol, artinya apa? Asam dan basanya sudah habis di dalam situ. Dan dia untuk pH-nya hanya ditentukan pada pH garam. Nah, ini yang disebut sebagai hidrolisis garam. Jadi ketika nanti kalian menentukan reaksi asam basa, ternyata sisanya hanya garam. Nah, itu perhitungannya harus pakai hidrolisis garam. Nanti saya akan bedakan ketika kita nanti masuk ke eh, video untuk reaksi penyangga. Jadi bedanya antara hidrolisis dengan penyangga itu seperti apa. Oke, lanjut di sini adalah 2 milimol. Untuk menjadi konsentrasi, berarti mol dibagi volume. Berarti 2 per volumenya, volume totalnya. Karena ini kan dicampur jadi 1. Berarti 10, 10, berarti volume totalnya itu adalah 20. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kalau kita operasikan, berarti coret-coret, ketemunya adalah 0,1. Nah, dari sini kita harus cari dulu, ini sifatnya pH-nya pH apa nanti yang digunakan. Karena ini merupakan asam lemah basa kuat, berarti nanti kita menggunakan basa ya, atau OH-. Jadi sini OH- sama dengan akar KW per Ka dikali M kali N. Jumlah N-nya 1 ya, COO-nya. Kemudian di sini akar 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 5 dikali konsentrasinya adalah 10 minus 1. Nah, kurang lebih sama seperti tadi ya, karena nanti hasilnya akan menjadi 10 pangkat minus 10. Karena ini 9 ditambah 1, 10. Sehingga nanti untuk nilainya berapa? Untuk nilainya sendiri adalah 10 pangkat minus 5 untuk H-. Berarti untuk POH
itu sama dengan min log dari 10 pangkat minus 5. Sehingga 5-nya ini ke depan jadi 5. Dan untuk pH-nya sendiri sama dengan 14 min POH, maka nilainya adalah 9. Berarti untuk garam ini, yaitu garam CH3COOK dengan konsentrasi penggabungan asam dan basa ini, dia memiliki pH 9. Sudah terselesaikan untuk perhitungan pH garam itu sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.